mendingan gua nggak ikut lagi. Kalau menurut gua, kalau ada aneh nih emang Tahu diludahin mulu. kayak bocil. Kan dia ngapain salah, dia Jadi ngapain ngapain cum salah. gitu? Gue kan ngikutin. Ini gue jadi merasa besar kan, gue jadi gak enak. Soalnya gue gak ngerti juga sih. Kalau nonton apa yang mau disampaikan? Enggak, tapi sebenarnya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Oksana Neno, Subuh. neno, net. Ya. Apa ya? Enggak, gue ada topik udah. Udah. Belum deh. Enggak deh, udah deh. Enggak, gue ada pembahasan. Apa? Menurut gue lumayan seru. Apa bedanya memaafkan dengan melupakan? Berat sih. Cuman menurut gue kadang dua kata ini kan sesuatu hal yang nggak tahu totally different atau emang bener-bener dua kata ini tuh bener-bener sama gitu. Ya. Memaafkan dan melupakan. Kadang kan ya udahlah lupain aja gitu. Kadang tuh nggak ada kata maafnya, nggak ada kata kebayangkan, nggak ada kata maafnya, nggak ada kata ya udah lupain aja nggak apa-apa gue kok gitu. Tapi nggak apa-apanya tuh apakah memang kita maafkan atau memang ya udah lupain aja nggak akan jadi apa-apa. Menurut kalian apa? Mungkin kau dulu kali ya. Apa ya? Gue sih kayaknya lebih sering melupakan karena gue orangnya pelupa. Tapi abis itu lu memaafkan nggak? Sebenarnya enggak. Gue lupa aja. Oh, Terus nanti gue paham. Ya gue lupa aja teman pas nanti dia melakukan kesalahan yang sama atau mirip. Ya. Iya. Gue baru kayak Kan gue inget ini nih gitu ya. kan gila lagi emang mesti diingetin. Kalau nggak di feedback, nggak dikasih input, ya gitu lagi. Nggak bisa lu lupain aja gitu. Dia emang harus sampai titik dimana dia tahu dia salah, maaf baru gitu, gue bisa let it go lah. Nah, tapi kan gue Projem. Iya benar-benar. Tapi lebih sering lupa tapi. berarti menurut lo memaafkan dan melupakan itu sesuatu hal yang berbeda? Benar nggak? Dua hal yang berbeda, betul. Cuman gue lebih sering melupakan dan bahkan Iya kan? Bener dong gue. gue lebih memilih untuk melupakan. Karena? Bapak lupa, bukan melupakan. Iya. Lupa aja. Tapi gue kayak, udahlah anggap lalu aja, nggak penting gitu loh. Tapi nggak memaafkan. Tapi nggak gue maafin sebenarnya. Dan akan gue inget dan ya mungkin abis itu gue nggak main lagi gitu. Tapi gue udah lupa. Lo? Gue melupakan sih. Gue gak peduli sama kata maaf gue. Maaf tuh bullshit menurut gue. Serius. Maaf tuh bullshit. Berarti melupakan dan memaafkan menurut lo sama gitu kan? Melupakan beda malah. Oh beda. Beda. Kalau menurut gue maaf tuh kayak template aja gitu. Gak segampang itu maafin orang kan? Kalau maafin orang betul. Tapi kalau gue juga karena gini loh, karena gue nggak percaya sama kata maaf. Jadi permasalahan kayak ada misalnya gue ada konflik nih. Kalau lu mau fokusnya ke maaf, nggak usah lu tanya deh, gue udah pasti maafin deh gitu. Malah mungkin gue juga nggak fokus sama maafnya gitu. Yang gue lebih fokusin adalah setelah After ini itu ya. berulang lagi nggak gitu. Gue nggak peduli sama maafnya. Maaf tuh template menurut gue. Jadi kalau gue juga lebih prefer melupakan karena gue kalau ada orang salah ya udah lupain aja gue udah. Either orang itu mau datang ke gue minta maaf atau enggak, gue udah lupa aja mungkin gue pernah masalah. Tapi kata memaafkan penting nggak buat lo? Kalau kayak gitu, kalau lo Bagi gue enggak. Bullshit menurut gue. Siapapun mau Serius ya, iya, karena kan masalah kita tahu tulus atau enggaknya kan balik ke orangnya. Kan kita nggak tahu juga ya. Menurut gue nggak bisa ngebaca hati orang lah. Jadi menurut gue bullshit pokoknya intinya gue. Gue nggak percaya sama kata maaf. Menurut gue cara orang menyelesaikan permasalahan dengan membuktikan kalau dia merasa bersalah dan itu bukan dengan maaf gitu. Mau dia sujud sujud ke Allah baru gue. gila ya tadi beda. Kayaknya pas kita off cam, ya kan? Kayak ya party gila gitu kan? Iya. Kayak sana dua kepribadian. Memang mas, itu memang. Ibu kurang kenal saya. Tapi keluar kata maaf tuh butuh keberanian loh. Untuk beberapa orang kan. Iya. Gak semua orang bisa segampang itu ngomong maaf. Mungkin kayak sorry ya gue lupa yang kecil-kecil. Bener lu bisa ngomong. Iya. Contoh lu misalkan orangnya. Tapi dari mana gue tahu lu susah atau gampang untuk mengatakan kata maaf? Iya sih.
kan repot lagi kalau Ya, bikin ngerti. gitu. Kalau bagi gue. Karena dia sudah menginterpretasikan kata maaf itu sesuatu hal yang ya udah aja, lupakan aja. Formal, Jadi kayak formal. once orang meminta maaf gitu, kata maaf buat dia tuh kayak ya Biar udah, cepet kelar aja ya? nggak ada meaningnya, after itu baru dia lihat gitu menurut gue. Tapi kalau menurut gue yang unik adalah gue tuh lumayan banyak belajar tentang memaafkan dan melupakan lah kasarnya. Tautannya buat di hidup gue melupakan dan memaafkan itu sesuatu hal yang berbeda lah menurut gue, karena Sama nih berarti kita semua nih. sama karena kalau iya dia juga beda. Iya. Kalau gue tuh memaafkan, gue agree sama Kak Oksa karena susah banget gitu mengeluarkan kata maaf ya. Buat gue pribadi, gue bikin salah sama Kak Oksa atau gue bikin salah sama Rama. Oh iya. Susah cuy. Lebih kayak after ini kan ada tanggung jawabnya gitu. Iya. Once lo meminta maaf kan jangan sampai itu diulang gitu loh. Ya. Gitu. Jadi berat sekali, bukan berat karena nggak meminta maaf, tapi bertanggung jawab atas si kata maaf ini. Iya. Sejauh apa sih lo ngomong kata maaf ke orang lain? Apa karena memang cuma sebuah kata-kata aja, atau memang bener-bener oke, gue tahu gue salah, gue minta maaf, gue deep down bener-bener oke, gue salah gitu. Yeah. Once gue mengulangi lagi, bukan sesuatu yang mungkin udah nggak gue kontrol apa dan lain-lain segala macam gitu. Jadi menurut gue tuh minta maaf tuh sesuatu tanggung jawab yang besar. Nah, kalau melupakan, gue bahkan mungkin orang yang ya udah aja gitu, nggak gue inget-inget terus, tapi nggak bisa juga lupa gitu. Mungkin ini ada ya kita gender diversity, tapi mungkin ada cewek cowoknya nih kata lupa ini. Oh iya, Kalau cowok tuh lebih kan mungkin ya kita bisa ngomong logik dan lain-lain segala macam gitu. Iya, Tapi kalau cewek kan gue ya lebih perasa gitu loh. Jadi untuk kata oke gue lupain gitu, iya gue lupain, tapi pasti keinget aja apa gitu. Jadi dua hal yang menurut gue berbeda, tapi gue menyimpulkannya ke diri gue ya, dari beberapa pelajaran yang gue dapat itu, meminta maaf tuh sesuatu yang harus lo lakukan kalau di gue. Oh, oke. Gitu, karena meminta maaf itu artinya lo tidak meminta maaf atau memaafkan itu tidak ada dendam di antara satu belah pihak. Tapi kalau melupakan itu menurut gue psikologis aja gitu. Oke, gue lupakan, gue bisa kontrol dan lain-lain segala macam. Jadi sesuatu hal yang emang kedekatannya sangat dekat, tapi pada saat dijalankan tuh memang dua hal ini buat gue pribadi tuh sangatlah sulit. Meminta maaf, baik meminta maaf atau memaafkan. Itu juga melupakan gitu ya. Kalau follow up si Rama tadi, menurut gue minta maaf tuh agak susah, terutama sama orang yang lu deket. Keluarga, pokoknya ring satu lu lah. Kalau misal deh, gue misalnya bawa motor, terus nyenggol orang. Oh maaf ya pak, gampang gue ngomong. Gue mungkin gak bakal ketemu lagi, cuek lah. Gak peduli gue sama pride dan harga diri gue lah. Bener. Tapi kalau sama orang yang lu deket, sama yang lu sayang, kayak lu deh misalnya. Pasti gue ada segennya mau ngomong gue bikin kesalahan, terus gue minta maaf. Gue ada segennya. Bisa gak gue bertanggung jawabkan kata-kata gue ini? Karena kan gue bakal ketemu lagi sering. Gitu Once kayak melakukannya lagi, apakah minta maaf itu menjadikan sesuatu hal yang jadi free aja gitu? Oh ya gue salah, gue minta maaf, gue salah, gue minta maaf. Oh, gitu. Butuh keberanian cuy. Sebenarnya kalau gue mungkin sebenarnya tadi juga ke lu ya, Dek. Karena menurut gue, sekarang gini, gue mau nanya dulu ke lu. Berarti di antara dua itu, siapa yang pertama prioritasnya? Who come first lah? Memaafkan dulu atau melupakan dulu? Memaafkan dulu atau melupakan dulu? Iya. Memaafkan dulu. Memaafkan dulu. Berarti kan lu lebih memaafkan kan? Nah kalau gue, ibaratkan kalau misalkan, taruh tadi ya misalkan lu, gue bawa mobil lu misalkan, lecet gitu. Sebenarnya mungkin kalau permasalahan akan datang di mulut gue kata maaf atau enggak, gue tidak peduli. Even ke guanya ya. Tapi yang gue pedulikan adalah, once ini terjadi, gue bisa tanggung jawab apa enggak? Bagi gue, mau gue bisa atau enggak, gue udah gak peduli. Jadi gue ngelakuin kesalahan ini, gue datang ke lu, mau gue sanggup atau enggak, Sun, gue nabrak mobil lu tadi, gue ganti kok. Urusan masalah ganti udah urusan gue. Itu bukti kalau itulah tanggung jawab gue dari kesalahan yang gue buat. Jadi menurut gue nggak perlu lagi gue harus yang kayak, Sun maaf ya Sun, tadi gue
basi kalau gue. Tapi kan lu bisa aja bilang gini, misalnya lu nabrak mobil gua, terus lu bilang, iya tadi tuh orang, emang kampret tuh orang. Gua tuh jalan udah bener Sun, cuman gua diserempet. Teknik lu nggak minta maaf kan? Gue nggak peduli sih. Oh lu nggak peduli. Yang gue bawa ke lu apa? Tanggung jawabnya. Motor orang itu apa mobil lu? Oh. Yang gue pinjem motor orang itu apa mobil lu? Iya. Mobil lu kan? Ah. Tanggung jawab gue nih gue berarti. Iya. Jadi gue nggak peduli mau orang juga, maupun misalkan kayak gue yang ditabrak gitu ya misalkan, nggak peduli juga gue. Karena gue make mobil lu, gue minjem mobil lu, gue bawa pulang dengan bentuk yang berbeda. Mau orangnya itu yang salah, ya menurut gue oke lah, gue mungkin ada keselnya, tapi kesel gue bukan yang kayak kesel gue sial lagi nih gue gitu pasti. Tapi tanggung jawab, tetap gue tanggung jawab. Gue akan bilang, Sun pintunya gue ganti deh, Sun bempernya gue yang ganti deh gitu. Udah mananya Sun maaf ya, maafnya mungkin tetap ada, tapi bukan itu yang pertama gitu loh. Nah begitupun orang datang ke gue gitu loh, gue nggak peduli yang Ram maaf banget ya Ram gue ini nggak peduli nyet. Mungkin kalau dia cuma gini, misalkan contoh ya, dia datang ke gue, Ram maaf banget ya gini gue nggak sengaja, maaf ya Ram. Titik tuh. Lonjok. Gue akan Lu tendang dadanya kan? lantas, gue bilang. Lantas mengapa ku? Lantas apa setelahnya? Gue gak peduli sama maaf lu. Iya. Ya terus gue akan gitu. Iya, sebenarnya menurut gue ada setiap manusia tuh punya kosakata yang ada meaningful-nya gitu. Mungkin buat beberapa orang kata maaf itu sangat meaningful. Seperti gitu. kayak makasih. Iya, terima kasih, maaf. Jadi gue tuh sesuatu hal yang kayak terima kasih, tolong, minta maaf. Itu tuh sesuatu hal yang kayaknya mesti kalau di gue, kayaknya mesti untuk dilakukan gitu. Karena itu gimana caranya kita meng-appreciate dia sebagai manusia, dia sebagai makhluk hidup gitu. Kalau gue gitu. Karena kalau bertanggung jawab afternya itu udah sesuatu hal yang jujur nggak bisa. Kalau gue sukanya apa yang bisa gue kontrol gitu. Kalau itu udah sesuatu hal yang, aduh menurut gue apa ya? Oke, afternya bakal kayak gimana? Enggak, tapi seenggaknya ada kata maaf dulu yang keluar gitu. Nah mungkin sejauh ini kehidupan gue mungkin tadi berarti gue sepikiran sama lo ya kan? Kehidupan gue sama Kak Oksa selalu di cerita hidup kita tuh selalu orang tuh minta maaf secara tulus, kita minta maaf, jadi gitu, kebayang nggak? Nggak salah juga. Tapi? Apa? Tahu dari mana tapi? Ya itu makanya gue punya meaningful itu terhadap minta maaf. Mulai dari diri sendiri dulu. Iya, menurut gue tulus apa enggaknya urusan terakhir. Gue udah nggak ngurusin. Iya. Kalau gue juga malah nggak ngurusin. Tapi bisa ngomong maaf tuh menurut gue sulit. Gak segampang itu. Nih, sekarang gue kasih pertanyaan deh. Lu ada nggak orang yang sampai hari ini masih lu tunggu kata maafnya? Gua? Nggak ada. Gak ada lu? Bener, pasti dia nggak ada. Lu ada nggak? Ada lah. Ada lah. Gua contoh deh, biar gampang ya. Bapak gua deh. Simple deh case-nya. Dia bawa mobil gua, bukan mobil gua juga sih. Dia yang bayarin lah ya. Baru gua klaim asuransi nih, ya kan. Mulus. Kebetulan mobil gua mobil yang dibeli bapak gua hampir aja gagah lu diceritain nih. Masih keren nih. Ternyata. Nah, gua mah ngaku mah. Ternyata gimana? Ternyata. Beli gua mah. Nah, kebetulan parkir di depan. Di bapak gua pakai nih. Set. Nah, besoknya gua pakai lecet. Bawah kanan. Gua sampai hari ini masih nggak pernah. Bawah kanan. Gua udah diem aja. Langsung gua samperin dong. Pak, mana lu nabrak ya? Gituin. Enggak, mana mungkin. Papa kan bawa mobil hati-hati gini. Nggak mungkin. Gua baru klaim asuransi. Ini lecet mestinya nggak ada di sini. Kan gua udah repot-repot. Lu tahu sendiri. Emang klaim asuransi gampang. Gua mesti bolak-balik bengkel gini. Sampai hari ini, ya buat dia mungkin dia punya pemikiran, anjing mobil gue ya, gue yang bayar, kenapa jadi lu yang lebih suka-suka daripada gue, gitu loh maksud gue. Nah, gue punya rasa kepemilikan terhadap mobil tersebut karena gue ngerawat, gitu loh. At least lu bilang maaf, sorry ya mas, kemarin papa pakai mobil nyerempet. Kalau dia bilang gitu, gue lebih nerimo. Oh ya udah pak, santai aja, gue nggak bakal datang marah-marah. Bilang, oh santai aja pak, kan tinggal klaim asuransi, gampang kok. Pasti gue ngomongin gitu. Nah, pendekatan gue jadi berbeda dan lebih emosian karena dia nggak mau ngaku dan nggak mau bilang kesalahan dia sendiri. Ya, itu benar ya. Itu loh, dan itu pun menjadi apa ya, pembelajaran buat gue. Jadinya gue juga kayak orang yang didik gue menjadi laki-laki seperti sekarang aja nggak bisa mengakui kesalahannya. Ngapain gue ngakuin kesalahan gue ke dia? Nah,
ada kesalahan itu yang gue tangkap. Tapi ya gue jadi belajar juga mesti lebih baik ya gitu. Nah, yang gue bingung kenapa ya orang yang lebih tua senior tuh selalu apa ya? Sungkan untuk minta maaf ke yang lebih muda. Sulit lah ya. Iya, menurut Gengsi. iya, kenapa ya? Gengsi ya? Menurut gue, karena ya gue nggak tahu ya, mungkin menurut gue mencoba duduk di posisi tersebut lah ya, walaupun tetap gue nih yang sekarang. Kayak ada harga diri yang turun aja mungkin kayaknya. Iya. Menurut gue. Iya. Ini bukan orang tua ya, bukan Ya, orang tua siapa juga, aja, siapa aja pokoknya orang yang lebih tua lah. Menurut gue gengsi sih simpelnya. Ya menurut gue juga nggak perlu yang lebih tua lah, kayaknya yang seumuran, di bawah pun umurnya pasti juga tetap ada sulitnya untuk minta maaf sih. Menurut gue gengsi. Iya. Apalagi karena kalau alhamdulillahnya kalau di keluarga inti ya terutama kata maaf tuh ya udah aja gitu. Jadi nggak ada junior senior. Ya. Tapi pada saat gue keluar ya di dunia kerja, di dunia kita ya kuliah SMA, pada saat melihat orang yang lebih tua terus dia emang bener-bener kayaknya susah banget gitu mengakui Kesalahan kan? kayaknya kok berat banget ya padahal toh juga ya udah aja kan harusnya. Cuman totalnya itu makanya dengan berjalannya itu semua gue ngerasa tuh kata maaf tuh nggak semudah itu. Lo minta maaf tuh bukan say sorry ya udah gitu loh. Jadi kalau orang-orang yang bener-bener mau dia tulus atau nggak datang ke gue minta maaf tuh gue udah appreciate banget gitu. Kalau di hidup gue. Tapi banyak juga orang yang kayak pemikiran ramai ya gitu. Maksudnya gue nggak perlu minta maaf, yang penting gue after gue ngelakuin kesalahan gue ya udah gue menjalankan itu dengan sebenarnya bukan nggak perlu minta maaf sih, minta maaf mungkin perlu ya, tetap gitu, cuman mungkin bukan itu kayaknya prioritas utama gitu ya. Iya, formalitas aja gitu. Yang penting solusinya kalau lu kan. Karena gini, sekarang gue mau nanya ke kalian berdua, kalau misalkan orang itu melakukan kesalahan ke kalian berdua, kan kalian sepaham tadi ya, dia minta maaf, itu yang datang duluan, tulus minta maafnya, kalian tahu akan hal itu. Setelahnya dia nggak tanggung jawab, kalian gimana? Setelahnya nggak tanggung jawab. Iya, contoh gue nih, gue nabrakin mobil lu gitu misalkan. Gue datang ke kalian, maaf ya Dek, gue tadi nabrak, semua gue bring up deh. Orangnya tadi yang numbur soalnya, gue ngantuk soalnya, apapun alasannya. Maaf ya Dek. Lu ngaku lah kesalahan lu kan. Iya, maaf ya Dek gitu. Selesai. Kalau lu gimana? Kalau gue selesai terus gue pasti nanya soalnya, lo akan tanggung jawab apa enggak gitu. Keadaan lo kayak gimana sekarang? Gue bilang nih, gue jawab ya misalkan, nggak tahu lah nih Dek, tapi maaf banget ya Dek gitu. Ya udah, mau gimana? Sama. Iya. Kalau Lu gue udah sama. Gue bilang, ya udah. Yang penting gue tahu dia mau bertanggung jawab. Dia datang ke gue aja itu sudah tanggung jawab. Iya, gue nggak pernah expect lu buat gantiin. Nggak peduli gue lu bisa gantiin. Kacamatanya beda banget kita ya. Iya, gue sama sih kita nih. Sama, tapi itu maksudnya secara cerita hidup aja yang ngebikin kita jadi kayak gini. Nggak salah juga sih. Iya, gue nggak peduli lu bisa ganti apa nggak. Tapi lu bisa datang ke gue bilang, tadi gini Sun. Itu udah keberanian aja tuh. Iya, sorry banget tadi gue ngantuk. Makanya tadi gue nabrak gini. Oh, ya udah Ram, lain kali lebih hati-hati. Nggak bakal keluar dari satu kata mulut gue yang bilang bahwa jadi lu tanggung jawabnya apa. Nggak peduli gue. Anjir. Ini siapapun orangnya tapi. Nah, kalau orangnya udah tahu bikin kesalahan tapi lebih ngamuk lagi, kelar. Ya itu benar, enggak maksud gue yang poin lu tadi, siapapun orangnya lu tetap akan oh ya udah lain kali hati-hati gitu. Sekalipun lu nggak deket gitu misalkan. Kantor lu deh misalkan yang baru 2 hari ketemu gitu misalkan. Mungkin penilaiannya jadi kayak apa ya? Gue mungkin ngejudge by cover. Misal lah. Mobil gue mewah, G-Class deh, let's say lah, anggaplah gue beli. Kan emangnya? Iya. Masa suka ngerendah? Apa yang cerita? Ya nggak mungkin ya. Misalnya mobil gue G-Class nih, diserempet sama motor Matic. Motor Matic murah deh, jangan NMAX, X-Max mahal itu kan. Matic murah gitu ya. Iya. Terus diserempet gitu. Terus gue ngeliat ya mungkin orangnya baru pulang. Kelihatan lah penampilannya gitu. Mungkin gue nggak ada nyali buat minta ganti. Seberapa sih gue ganti gitu? Paling gue klaim asuransi 300.000. 300.000 buat dia, sama buat gue kan beda. Tapi kalau dia bisa bilang, maaf ya mas, tadi aku pulang kerja, aku ngantuk jadi nyerempet, aduh maaf banget, aku mesti gimana? Gak usah ngomong aku mesti gimana deh. Dia bilang gitu gue udah selesai.
nggak apa-apa Pak. Bu, Siapapun berarti siapapun. udah. Ya, tapi dia berani gentleman enough buat ngakuin kesalahannya, itu menurut gue udah satu hal dari pertanggungjawabannya beliau. Ya. Gitu Jadi kalau sebenarnya gua. tanggung jawab di mata kalian tuh dengan datang minta maaf, ya mungkin nggak konteksnya nggak yang minta maaf ya, mungkin dia juga menjelaskan segala macam, Iya. itu udah selesai. Iya, Gue enggak lagi. itu. Karena menurut gue, gue tuh selalu beranalogi gitu ya. Nggak ada take and give dalam hidup. Iya betul. Jadi pada saat kayak misalnya kita sesimpel banyak orang yang minjemin duit gitu misalnya, sesimpel misalnya gue minjemin duit gitu, gue udah nggak berpikiran oh ya dia akan balikin atau enggak dan lain-lain. Tapi once dia berupaya untuk membalikan duit itu dan hanya sesimpel dia minta maaf aja, maafin deh gue cuman ada segini mungkin ya, atau nggak hilang ya, cuman kayak oh ya deh minta maaf ya gue kayaknya belum bisa ganti apa segala macam, itu gue udah maafin, gue udah. Dan bahkan gue mungkin bisa melontarkan kata-kata ke dia dari awal gue minjemin lo, gue udah. Iya. Beda sama kalau dia hilang-hilangan nih kan. Beda hilang-hilangan. Bener nih, gue setuju nih. Gue melihat dia kayak ngepost di IG dan lain-lain, oh gue bisa bacot banget. Gue bisa gue kayak gue jambak, gue Smackdown aja. bawa ke salon, catok, rimbat. cantik. Kalau gitu gue juga mau deh kalau kayak gitu mah. Anak ayah mah cantik. Gitu. Iya, tapi gitu sih. Jadi Soalnya pasti banyak orang yang kayak gitu. Iya. Gue yakin hidup lu banyak pasti orang yang apa? Sebenarnya lu telek banget tahu, ini salah ini dia. Tahu. Tapi dia nggak ngaku. Anggap lalu aja. Sebenarnya gue lebih ke kacamatanya sih. Gue mungkin bukan terlalu sih. Mungkin sering melihat yang kayak orang melakukan minta maaf, kemudian udah, berikutnya gitu dia kan. melakukan kesalahan yang sama itu sering. Atau Ya. mungkin dia minta maaf, tapi dia mungkin ngelakuin kesalahan lagi juga. Ya. Gitu. Maksud gue, kayak semua orang pasti akan ngelakuin kesalahan lah. Nah menurut gue penyelesaiannya adalah bukan dengan maaf kemudian selesai. Karena gue tuh merasa, ini juga ke diri gue ya. Kan gue memperlakukan orang gimana. lo memperlakukan diri lo. Iya. Jadi kayak kalau misalkan bagi gue tuh maaf nggak selesai aja. Karena kalau misalkan dengan kayak gue ngelakuin kesalahan nih. Ini pecah nih misalkan jatuh. Ya. Maaf ya apa segala macam. Nggak nimbulin efek tanggung jawab aja gitu loh. Setelahnya lu bisa jadi tetap teledor gitu loh. Nah gua tuh maunya lu tahu kalau gini, gua nggak mau menekankan kalau lu salah nih, lu nggak boleh enggak. Ke diri lu aja harus tahu kalau oh ini salah nggak boleh diulang. Caranya seperti apa? Menurut gua tanggung jawab. Jadi nggak cuma sekedar datang minta maaf. Karena menurut gua kayaknya, nah beda lagi ya nih kacamatanya. Semua orang tuh gampang untuk minta maaf menurut gua. Tapi tulus atau enggaknya kan itu udah masing-masing ya. Nah gue repot, gue nggak mikirin itunya gitu loh. Menurut gua tulus atau tidaknya adalah dengan bentuk tanggung jawabnya yang memang nyata gitu aja. Oke. Mecahin gelas ini, tanggung jawab berikutnya bukannya berarti dia nggak mecahin lagi ya, itu pasti. Kalau udah mecahin lagi kan tolol namanya. Kalau mecahinnya pang. Itu mas kayaknya ngapain? Cuman kayak dia besok kayak dia bawa gelas baru, nih ya gitu aja udah gitu. Menurut gue, terus selesai tuh. Mungkin gue juga ada happy-nya kayak, oh lu tahu letak salah lu, oke. Setelahnya gue udah percaya deh sama lu. Itu kalau gue. Tapi lu ada nggak permintaan maaf yang keluar dari mulut lu, tapi berat banget buat ngomongnya? Oh udah lah. Ada. Bisa diceritain Lah, nggak? kalau kalian mah Wis. kok ketawa sih? Ada bisa diceritain nggak kira-kira? Iya. Berat banget anjing Atau gua? Mau dari gua? Masih ada kan? Gua ada soalnya. Drama banget. Tahu, baik banget. Contoh-contoh kecil aja maksudnya. Enggak, soalnya itu menurut gue nih kenapa gue angkat topik ini karena memaafkan dan melupakan itu hal terberat dalam hidup gue. Itu bagian dari ikhlas, Bro. Dan berbeda. Susah. Jadi makanya kalau bilang maaf yang kecil aja. Di otak gue sekarang tuh nggak ada maaf kecil lagi gitu loh masalahnya gitu. Karena mungkin gue kalau yang kecil-kecil tuh alhamdulillah ya semoga ya. Gue udah mendapat keikhlasan yang segitunya gitu. Maksudnya udah yang kayak oh yaudah deh gue nggak inget, tapi ya itu pada saat kehit hal-hal yang memang besar gitu ya, memaafkan dan melupakan nih dua konteks yang wah berat juga ya gitu. Penasaran sorry kak, apa kak? Gila, cantik pemaaf. Gila. Keren. Maunya si kalkun. Ada nggak? Kalau lu ada nggak? Ada tapi kakak duluan. Apa sih? Lu tadi ada nggak permintaan maaf lu yang anjing berat banget nih tapi tetap akhirnya lu lakukan?
Oke, gue deh cerita deh. Semua bagi gue pas gue ngelakuin enteng. Kak dia mah nggak Oh iya? ada. Iya kan kita udah beda di awal. Nggak punya hati dia. Bukan gitu. Apaan tuh? Broke. Nggak, kalau gue memaafkan terberat dalam hidup. Nah. Terberat dalam Ada hidup nggak? gue lah Bisa ya. diceritain aja. Gue ada dua hal. Yang pertama, memaafkan orang terdekat gue. Waktu masalahnya lumayan. Oh, ini memaafkan ya? Iya, memaafkan. Oke. Waktu itu lumayan berat lah ya kasarannya. Masalahnya lumayan berat, terus kita juga. Mas. Nggak kayak mancing gitu loh. Tahu ngatur Kayak- anjir. Kayak po. Nggak, cuman memaafkan orang tersebut tuh membutuhkan waktu yang Lama. sangat lama dan Ya, pada oke. saat Paham. momen itu terjadi gitu ya, gue minta maaf pun juga gini, gue ada titik di balik dimana gue minta maafnya itu gue nggak salah sama sekali gitu. Sedangkan menurut gue hidup itu kan pada saat kita berantem sama gitu kan dua-duanya ada salahnya gitu kan. Yeah. Dan Ya, gue ya. ngerti kan, tapi gue nggak ada itikat, oh gue nggak mau minta maaf, lu salah gitu, lu datang ke gue harusnya minta maaf gitu. Nah itu berat banget gitu Ya. proses untuk memaafkan dan minta maaf sampai akhirnya di mana orang tersebut minta maaf. Ya. Posisi di mana gue udah ngerasa abu-abu aja dengan kata minta maaf gitu. Oke, gue maafkan, tapi setiap gue ngelihat batang hidung lu muncul, Keselnya balik lagi ya. gue tuh kayak wah gila sih gitu. Yeah. Nah sampai akhirnya yang gue lakukan pada saat itu adalah gue memberanikan diri, oke kita duduk bareng berdua, yang dimana ini orang sangat amat terdekat untuk hidup gue gitu. Gue duduk bareng berdua, gue bilang kenapa melakukan ini, kenapa harus seperti ini, gue juga ngasih tahu, Ende itu punya masalah ini segala macam bla bla sampai akhirnya beliau menjelaskan lah kenapa sih kayak gini. Ya. Kenapa harus kayak gini dan lain-lain segala macam, sampai gue tahu di situ di mana gue belajar adalah sampai kapanpun gue nggak pernah tahu masa lalu orang atau background orang sebelumnya seperti apa sampai nih orang jadi seperti ini, even lo deket. Jadi gue nggak bisa menghakimi orang segitunya kasarannya. Jadi di situ gue kayak gila, gue bukan siapa-siapa. Nih orang udah datang ke kehidupan, maksudnya udah datang ke diri gue, terus dia menjelaskan semuanya. Iya lagi kan gue juga nggak ada dunia ini yang sempurna gitu. Sampai akhirnya kata maaf itu keluar, gue peluk terus gue bilang maafin dia juga ya gitu. Semoga ke depan lebih baik. Itu gue pertama kali dimana nangis yang kayak nggak keluar air mata. Yang kayak paham. kebayang nggak deepnya itu, gue terus kayak oke, gue ikhlas gitu. Nah berlalu terus gue tuh mikirnya kayaknya ini belum sesuatu hal yang gue ikhlaskan gitu. Sampai akhirnya beberapa orang di sekitar gue kayak, kok bisa sih Ende langsung ngobrol sama nih orang, Ende kayak gitu-gitu. Jadi gue kayak, oh ya alhamdulillah gitu, oh ya udah gitu, gitu. Sama yang kedua menurut gue memaafkan diri gue sih. Gue ngerasa ya perjalanan hidup gue ini di usia 30 tahun ini gue banyak banget banyak banget ngebikin orang kecewa mungkin di sekitar gue dan lain-lain segala macam, yang satu-satu pun gue nggak bisa minta maaf secara langsung mungkin karena kita udah berjauhan dan lain-lain. Yang pada saat itu gue cuman baca satu buku cuman bilang nggak perlu lo minta maaf ke orang-orang yang menurut lo bikin orang tersebut kecewa. Tapi yang harus lo lakukan adalah memaafkan diri lo udah melakukan kayak gitu dan lo minta maaf sama yang di atas udah. Semoga di orang baru lo nggak melakukan yang sama. Itu prosesnya mungkin 3 tahun 4 tahun ya sampai gue bisa gue bisa kayak gini, akan hati-hati sama orang lain. Dan kalau dulu gila gue kalau dibilang tai mah gue tai banget gitu. Ini bukunya komik Shinchan ya? Bukan. Shinchan anjing. Gimana sih Mas? Tahu. Mas gimana Mas? Coba. Kalau gue ada, ini gue bukan memaafkan, gue minta maaf. Menurut gue minta maaf tuh lebih susah. Kalau gue ada kasus satu, gue nggak pernah lupa nih. Menurut gue berat banget ngomongnya karena ya simpelnya gini lah. Jadi inget nggak yang kita ke Bali sama keluarga Tomang? Oh iya. Nah, yang kita ke Bali, kita ke Bali ketemu Tomang. Terus Mabok. wush pasti. Enggak maksudnya kan gua ke Bali udah modal dengkul nih ya.
hotel nggak Pada bayar, saat itu, tiket nggak bayar gitu loh, udah dibiayain lah. Sampai ada satu saat kita berenang-berenang di Pila nih, ya kan, lagi berenang-berenang, Kai berenang bareng gua. Oh, favorit ya? Iya, Kai berenang bareng gua kan, berenang, ponakan gitu apa tuh? Ponakan, sepupu. Kalau di gua sepupu ya? Ya, sepupu kita berenang masa kecil, berenang. Apa namanya? Sorry, pada saat itu lo juga berenang ya? Iya, dia di bawah pengawasan gua nih bocil. Nah, di bawah pengawasan gua, terus orang tuanya bilang, Kai, air kolam renangnya jangan diminum. Gue sebagai ada di situ, tugas gue adalah mengawasi dong, ya kan? Sementara gue asik sendiri aja santai, gitu. Menurut gue nih, pandangan gue hari itulah. Sampailah si Kai minum tuh air kolam renang. Kebetulan kita berapa hari ya? 3 hari? 4 hari. 5 hari 4 malam. Oh 5 hari ya? Anggaplah 5 hari, terus kita baru 2 hari pertama mungkin. Berenang kakak. 2 Ya hari. 2 malam atau semalam pertama lah, gue lupa lah. Karena besoknya kita ATV. Yeay, anggaplah semalam pertama gitu. Si Kai minum tuh, si air kolam renang. Keracunan lah dia. Kan? Di bawah pengawasan gua. Wah, gua ngerasa bersalah. Wah, down banget gua. Aduh, masih panjang lagi di Bali. Hotel dibayarin, makan aku juga tidak bayar, tiket aku juga tidak bayar. Tanggung jawabku apa di sini kan tidak ada. Gitu loh. Sekali dikasih tanggung jawab buat pengawasan bocil, gagal pula kau gitu loh. Masalahnya ini bukan keluarga gua apa ya? Bukan keluarga kandung gua. Betul. Jadi ya. apa ya? Ada hal yang harus marwah gua harus gua jaga juga gitu loh, ya kan? Supaya orang-orang juga mau menerima gua sebagai keluarga, ya kan? Keracunan lah dia. Terus nggak ikut lah dia tuh kegiatan setelahnya sampai kita pulang. Bener nggak gua? Iya, nggak Iya ada kan? hari terakhir baru. Iya, Pak. Akhir tadi dia nongol lagi karena keracunan itu sampai ke dokter apa segala Sampai macam. ATV nggak ikut ya kan? Iya, gua mikir. Bacot. Udah, Menurut gua mah. udah terus ternyata dokternya bilang, iya gara-gara Kai minum air kaporit. Wah, aku di situ. Di sini. Waktu gua tidur semalam nggak tenang, ini gimana? Iya, Ya udah. pasti sih. Nah, tapi gua memberanikan diri. Gua samperin orang tuanya Om Dodi, gua bilang sama ibunya juga, apa namanya Tante Caca, gua bilang, Om, Tante, aku minta maaf ya. Kayaknya itu tadi kejadian tersebut adalah kesalahan dari aku karena itu lepas dari pengawasanku. Kita sama-sama di kolam renang tapi aku nggak ngawasin sesuai dengan pesan Om sama Tante. Jadi aku mohon minta maaf, mudah-mudahan Kai cepat sembuh dan lain-lain. Terus mereka tanggapannya adalah enggak usah, nggak apa-apa, gini-gini, namanya juga anak kecil apalah segala macam. Nah tapi buat gua ngomong kayak gitu itu butuh keberanian tertentu. Karena bisa aja gua anggap lalu, gua bukan salah gue, bukan salah gua, orang Itu mah anjing. nah itu dia. Makanya. Tapi Itu pasti lu kan? gue jagain pokoknya dia jangan sampai ke tengah karena dia nggak bisa berenang. Tugas gue udah bener di situ, minumnya gue lupa, luput dari saya, gitu loh. Karena kayak, aduh terlalu banyak tanggung jawab gitu. Iya karena ada 2 bocil tuh di kolam renang, gitu loh. Terus di samping-sampingnya saudara-saudaranya cuma minum gitu-gitu kan? Leha-leha gitu kan. Chill, Udah capek Bali ngurusin bocil. vibe Bali gitu. vibe ngurusin bocil nggak mau. Siapa sih itu saudara? Nggak tahu. Gue kan ngerasa numpang liburan orang. Ada tanggung jawab gue di situ, ya kan? Gue sih keracunan udah gue minta maaf segala macam. Dan alhamdulillahnya kalau gue merasanya sih setelah kejadian tersebut gue ngerasa lebih bonding. Menurut gue, gue nggak tahu keluarga sana nganggapnya gimana ya. Cuman Iyalah. setelah dengan keberanian gue ngomong hal tersebut, gue ngerasa lebih diterima, gitu. Karena tadi gue langsung bilang gue ngerasa bersalah apa segala macam dan sejak saat itu saya memilih untuk tidak berenang lagi. Gitu. Jadi kalau emang apa yang terjadi bukan kesalahan saya, minimal gue nggak ada di situ dah, gitu. Karena emang gue belum punya apa ya awareness, responsibilitas yang tinggi untuk anak kecilan gue juga. Gue nggak punya anak gitu loh. Belum. Nah mungkin orang tuanya menganggap oh ada Oksa aman lah. Nah kepercayaan itu yang apa ya? Sayang aja, hilang kalau karena gue nggak ngomong maaf hari itu. Iya, gitu. Kalau anggaplah gue pakai teknik lu, yang penting gue tanggung jawab gitu. Si ngerti gue tanggung jawab, bawa ke rumah sakit gitu, gue mana paham. Gue yang bawa ke rumah sakitnya. Kalau gue di posisi lu, maaf tuh tapi bukannya berarti gini. Iya, ngerti gue. Di gua nggak ada. Gue bingung Ram itu. Minta maafnya. Iya. Soalnya efeknya baru terjadi malamnya, pas dia berenang normal. Iya. Paling gue cuman kayak misalkan gue juga tahu besoknya gitu ya, gue juga tetep lah pasti dateng gitu. Gue bilang,
udah beli obatnya om gitu, berapa obatnya gitu. Gue yang cari obatnya tuh kakak 24. Tiba-tiba di Surabaya, lu tak cari? Obatnya cuma ada di Surabaya. Jalan gua, Wush. jalan gua ke Surabaya. Sama om ya. Ngegas. Udah gila-gila ya obat cuma Surabaya doang gue liat-liat. Tapi ada marahnya berarti. Tetep, gue marah sama doang. Itu minimal, gini lah sebenarnya gue juga minimal gue kasih effort Son. Apa Ya. yang bisa gue lakukan, gue tanggung jawab deh. Itu gue Darah kamu Rama, belek. Kasarnya gitu loh. Gue cuma minta maaf doang lagi tuh. Ya gue nggak bilang kalau misalnya itu kurang. Kan pemahaman kita, kacamata kita beda kan tadi. Itu loh. Cuman tetep parah menurut gue. Itu kan ada ipar lo. Jangan gitu doang anjir gue udah. Sampai gue ngerti gue kagak. Nah udah mendingan gue nggak ikut lagi. Kalau menurut gue, kalau ada aneh nih emang Tahu diludahin mulu. kayak bocil. Kan dia ngelakuin salah, dia Jadi ngelakuin ngapain salah. gitu? Gue kan ngikutin. Ini gue jadi merasa besar kan, gue jadi gak enak. Soalnya gue gak bisa, gue gak ngerti juga sih. Kalau nonton apa yang mau disampaikan? Enggak, tapi sebenarnya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Oksana Neno, Sunu. neno, Net. Tapi sebenarnya Kan Kak, gua- klarifikasi bro. Enggak, tapi sebenarnya Kak, si Tante Caca itu ngomong sama gue. Bohong lu. Yang bener Dia bilang Ram, Ah, emang harusnya bohong. Oksa minum juga Dek. Iya, itu bentuk tanggung Dia jawab. gini, dia bisa naik ATV nih. Iya. Kami keluarga di villa. Iya. Kami yang bayar, sampai kayak gitu. Itu bentuk tanggung Terus jawab gua cuma harusnya bilang, Sun. Si Om Dodi juga merdeka, cuma gitu-gitu doang. Kok perang? Bohong kan ini? Bohong. Kampret Tenang lu. aja. Tapi harusnya lo lebih merasa bersalah. Gak ada yang dukung lu semua. Pertemanan apa kayak gini pegang-pegang anjir. Wah, Tapi gue kepo lu. Kan lu nggak ada di posisi gue sama Kak Oksa. Maksudnya Kak Oksa punya cerita kayak minta maaf. Gue di posisi Kak Oksa akan sama kayak, wah berat banget kepikiran Pastilah. malam dan lain-lain. Gue nggak tahu iya apa yang harus gue lakukan saat itu keluarga orang juga dan lain-lain segala macam. Cuman lu pernah nggak dari posisi dimana berat banget nih gue minta maaf, berat banget gue memaafkan gitu, pernah nggak? Ada nggak momen itu? berat untuk minta maaf nggak pernah sih. Karena menurut gua ya Nabi kalau udah boy salah- nggak pernah punya salah. Anjay, enggak lah. Karena menurut gua mungkin karena gua yang pertamanya bukan minta maaf, jadi menurut gua ya minta maaf tuh mudah-mudah aja. Tapi bukannya berarti gua nggak tulus ya. Ya. Maksud gua untuk gua datang untuk minta maaf tuh itu mudah bagi gue. Yang gua agak gimananya kan tanggung jawabnya itu loh. Karena kapasitas gue juga mungkin belum tentu untuk bisa bertanggung jawab Ya. gitu loh. Kadang kan masalah kan kita nggak tahu ya datangnya kapan, kadang gitu juga gitu. Jadi kayak kalau minta maaf sulit bagi gue enggak sih. Bukannya berarti gue juga Berarti menggampangkan. nggak ada cerita yang kayak lu ada momen dimana lu menunggu orang minta maaf atau lu minta maaf gitu susah gitu. Enggak, gue punya masalah sama orang, bagi gue ya udah ini masalah sudah terjadi, ini orang datang mau minta maaf mau enggak gue ya udah. Hikmahnya aja kalau gue sih, berarti ke depannya gue mungkin nggak perlu lagi untuk gini-gini lagi ke dia gitu. Tapi kalau dia datang tanggung jawab, gue mungkin berubah. Gue mungkin bisa bilangnya, berarti gue ke depannya nggak perlu takut lagi untuk punya problem sama nih orang. Tapi kalau dia nggak datang ke gue untuk bertanggung jawab, ya mungkin juga minta maaf gitu ya. Gue udah langsung ada judgement di mana, berarti gue udah nggak mau lagi nih punya masalah sama nih orang. Selesai di sini, masalah maafkan udah gue maafin lah, udah pasti gitu. Gue mah udah bodo amat gitu. Masalah tuh pasti akan terjadi gitu loh. Apalagi dalam sebuah hubungan tuh pasti. Ya udah aja kalau gue. Tapi jadi berarti menurut kalian apa definisi lah ya, apa arti memaafkan, apa arti melupakan? Ya. Bagi kalian berdua, terserah mungkin Rama dulu kali ya. Apa arti, mungkin bukan minta maaf atau ini, tapi lebih arti memaafkan, apalah arti memaafkan, apa arti melupakan buat kalian, dan nggak ada bener nggak ada salah, tapi Ya. Menurut gua memaafkan tuh persoalan ikhlas, tapi kalau melupakan tuh apa ya, effort mungkin ya. Karena sebenarnya hampir sama sih, menurut gua dua-duanya ikhlas sih, cuman tapi lo lebih berat ke melupakan. enggak gua malah lebih mudah melupakan. untuk melupakan sebenarnya. Cuman ya itu sih, kalau memaafkan atau mungkin kebalik kali ya, melupakan mungkin lebih ke ikhlas kali ya menurut gua. Memaafkan tapi lebih ke tanggung jawab. Jadi definisinya kalau memaafkan itu tanggung jawab, melupakan itu soal ikhlas menurut gua. Apa Gue simpel aja deh.
Kalau lupa, menurut gua halnya nggak penting. Oh, Bukan di menarik prinsip sih. gua. Ya gue lupain aja, nggak penting buat gua. Lu mau minta maaf enggak, gua nggak peduli. Tapi kalau lu udah sampai terucap kata maaf, berarti antara buat lawan main lu atau buat gua itu hal penting. Ya. Gitu aja. Ya. Jadi kalau buat gua, kalau bukan prinsip dan bukan hal penting buat gua lupain aja. Mau dia minta maaf, mau enggak. Gua ngomong maaf apa enggak, menurut gua tuh bukan prinsip gua. Ya. Jadi gua nggak bakal juga keluar kata maaf. Tapi kalau menurut gua halnya penting, gua rasa perlu deh. Mau lu bisa tanggung jawab atau enggak ya? Tapi harus ada minta maaf. Iya, kalau gue itu. Kalau menurut gue memaafkan itu sesuatu hal yang harus menurut gue karena biar tidak ada dendam untuk elunya dan buat orang tersebut. Jadi memaafkan itu hal yang sangat amat penting. Tapi kalau melupakan menurut gue itu terserah diri lo gitu, balik ke diri lo gitu. Apakah itu penting lo untuk ingat atau tadi ya poinnya apa lo nggak penting ya udah deh lupain aja gitu. Jadi memaafkan itu sebuah kewajiban buat gue, tapi melupakan itu non kewajiban. Jadi terserah lo kalau lo mau ingat. Oh, gitu. ngerti. Ya, jadi kalau lo mau ingat terus ya lo tahu lo bakalan nggak enak hati dan lain-lain, itu tanggung jawab lo. Lo mau lupakan tapi nggak ingat sama sekali, ya terserah lo gitu. Jadi itu sih yang menurut gue, karena buat gue pribadi meminta maaf atau memaafkan itu sesuatu yang harus dilakukan, karena kita nggak tahu momen pada saat kita minta maaf atau momen pada saat kita memaafkan itu impact buat orang atau buat diri kita tuh benar-benar beda. Karena balik lagi menurut gue, after itu mau tanggung jawab atau nggak tanggung jawab udah nggak bisa berekspektasi kita sama orang. Betul. Kayak gitu. Jadi itu sih menurut gue. Jadi minta maaf ya. Anjay. 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 Jadi minta maaf sikap kesatria nggak? Baja hitam. Ih, dia gue tobat, dia mau kemana anjir. Gue cuma nanya. Ya Allah, Ini Rama. kan gue belokin. Baja hitam. Gua cuma nanya. Mas. Baja Nggak, gue hitam. cuma nanya. Gila. Gue kaget. Rama tolong aku. Lu salah di gue di mana sih? Rasanya mantep nih menurut gua. Cheers. Gue cuma nanya. Iya bener.